Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, di sini saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemaritiman. Mari simak pembahasan berikut. Berikut adalah daftar materi yang akan dibahas di video ini. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke yang pertama. Pola kehidupan ekonomi masyarakat maritim. Masyarakat maritim biasanya melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan laut, seperti menangkap dan menjual ikan ke pasar, melakukan kegiatan pertambangan, yaitu menambang garam dan pasir laut. Masyarakat maritim juga memanfaatkan keindahan laut untuk menjadi tempat pariwisata alam yang dapat dikunjungi oleh wisatawan dan mengolah hasil laut menjadi produk yang lebih bernilai. Ekonomi biru. Konsep pembangunan berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Penerapan ekonomi biru. 1. Perikanan dan kelautan, pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan. 2. Pariwisata bahari, pengembangan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan. 3. Sumber energi terbarukan, pengembangan teknologi energi terbarukan seperti angin laut dan gelombang laut. Penegakan hukum di laut. Pemerintah harus tegas terhadap pelanggaran hukum, pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia, dengan 1. Melakukan patroli rutin untuk mengawasi aktivitas kapal di wilayah perairan. 2. Pesawat atau teknologi pemantauan jarak jauh dapat mencegah pelanggaran yang sering terjadi, dengan radar untuk mendeteksi keberadaan kapal, kamera pengawas untuk memantau aktivitas kapal, dan satelit untuk melihat gambaran luas tentang kondisi wilayah perairan tersebut. Kedaulatan negara di laut diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang disepakati di Jamaika pada 6-10 Desember 1982. Laut yang jadi bagian wilayah suatu negara disebut laut teritorial dan pedalaman. Ada laut yang bukan wilayah negara, tapi negara tetap punya hak dan yurisdiksi atas sebagian aktivitas di sana, seperti zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif. 3. Ada juga laut yang bukan wilayah negara manapun dan bebas digunakan. IWAUTIS, kerusakan lingkungan dan mitigasi maritim. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan maritim adalah tumpahan minyak dan zat-zat kimia berbahaya dan beracun dari operasional kapal, dan limbah kotoran sampah dan gas buangan dari kapal-kapal yang melakukan pelayaran. Beberapa wilayah yang terdampak tumpahan minyak di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau I, Pantai Lagoy, Pantai Sakera, di Pantai Berakit, dan masih banyak lagi. Pelayaran dan konektivitas maritim. Untuk menyiap pelayaran dan konektivitas maritim di kawasan yang lebih besar seperti ASEAN ialah 1. Dialog dan kolaborasi. Sentralitas ASEAN diyakini mampu menyediakan banyak jalan bagi negara-negara untuk berdialog dan berkolaborasi untuk kerjasama multilateral. 2. Mengembangkan pedoman formal. Menjalankan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal untuk menjaga hak dan kepentingan di regional ASEAN. 3. Menyertakan semua pemangku kepentingan di kawasan maritim ASEAN. Semua negara harus berkomitmen untuk menangani perselisihan secara damai demi keberlangsungan pelayaran dan konektivitas maritim di kawasan ASEAN. Kompas ditemukan pertama kali pada tahun 206 sebelum Masehi oleh dinasti Han. Kompas dikembangkan menjadi kompas magnetik pada sekitar abad 12 oleh Shen Kuo, ilmuwan dinasti Song. Kompas pertama kali dibawa ke Eropah pada abad ke-13. Penemuan kompas moden menciptakan revolusi dalam penjelajahan samudera. Bangsa Eropah menggunakan kompas moden sebagai alat navigasi utama untuk menjelajahi dunia baru. Kompas sebagai alat navigasi sangat penting bagi peradaban dunia. Tanpa kompas moden, penjelajahan samudera akan lambat terjadi. Sekian pembahasan materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemaritiman. Terima kasih sudah menonton.